ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna Allaha amara bin nikah wa nahaa 'anil shafah. Faqala Allah ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-salihin wa min 'ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala 'aidan ya ma'syar as-sabab man istata'a minkumul ba'th falyatazawwaj fa inna aghadul lil basar wa asalna lil fard wa man lam yastati' fa'alayhi bisyam fa innahu lahu wijah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, terkhusus putriku Azhar Husna dan Ananda Agung Purnomo. Hari ini adalah hari bersejarah bagi kalian berdua. Hari ini adalah hari yang sakral. Sakralitas ini dinamakan dalam pernikahan bukan hanya dimensi ritual saja, namun penuh dengan syarat berbagai makna. Namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqillaha fima baqiya." Apabila seseorang telah menikah, maka sungguh telah sempurna separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada pertanggungjawaban dalam pernikahan. Layaknya kita melaksanakan ibadah sholat. Mas Agung adalah imamnya, putriku Azhar adalah imamnya. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah yang dibacakan oleh Ananda Nabi Muhammad SAW. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadilah imam yang sesuai dengan kaifiyah atau tata cara sebagaimana sholat. Begitupun anakku Azhar, ikuti apa yang dilakukan oleh imam selagi tidak menyalahi kaifiyah sholat. Dalam sholat makmum bisa menegur imam yang salah. Putriku Azhar, jika Mas Agung salah, tegurlah dia nanti. Ananda Agung, aku telah mempercayakan anakku tanggung jawab kepadamu dari ini, dari bayi, dari kecil aku jaga dengan sangat hati-hati. Ibarat nyamuk pun akan hinggap di tubuhnya anak manusia. Maka aku minta kepadamu, Ananda Agung Purnomo, jangan sakiti aku. Dari kecil aku latih untuk menjaga auratnya. Tolong teruskan untuk menjaga aurat. Dari kecil aku latih baca Quran. Tolong teruskan. Ingatkan dia selalu untuk baca Quran, untuk selalu sholat. Dari kecil aku jaga dari perutnya makanan yang ada. Tolong jaga perutnya supaya makanan haram tidak masuk. Tidak ada kata lain permohonanku kepada Ananda Agung Purnomo. Kamu harus menjaga, melindungi dan membagi. Begitupun putriku Azhar Husna, ketahuilah yang dilakukan orang tuamu juga sama persis juga dilakukan oleh calon mertuamu, bapak
Bapak Wadiono dan Ibu Sri kepada calon suami Ananda Abdul Rahman. Maka menjadi kewajibanmu wahai putriku untuk terus merawat, menjaga kebahagiaan calon suami. Putriku Azza dan Ananda aku, ketika kalian lahir, orang tua kalian bercucuran air mata, namun mata kebahagiaan. Hari ini kami semua sebagai orang tua merelakan kalian untuk hidup bersama. Maka aku berpesan kepada kalian, jadikan pernikahan ini sebagai ibadah. Jadikan pernikahan ini memiliki fondasi ibadah. Niati ibadah karena Allah. Niati pernikahan ini karena ibadah karena Allah. Hanya doa kami sebagai orang tua, kebahagiaan kalian semoga sakinah mawaddah warahmah. Hari ini pun pernikahan kalian dicatat oleh penghulu dari kantor urusan agama Kabupaten Mongolia. Namun perlu kalian ketahui sesungguhnya pernikahan kalian ini telah dicatat tertulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Maka jaga pernikahan ini selamanya. Pernikahan juga disebut dengan ibadah yang terlama, karena masing-masing pasangan ada berusaha untuk membina rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan orang-orang dengan masing-masing pasangannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang diciptakan sendirian, melainkan Allah telah mentakdirkan seseorang pasangan yang akan mendampinginya kelak. Beruntunglah bagi kalian, putriku Azza dan Ananda aku, karena melalui pernikahan ini dipertemukan dan dipasangkan sebagai suami istri yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, beberapa kali Al-Quran menggambarkan keluarga ideal seperti dalam doa Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang istri suami memiliki keturunan qurrata a'yun, sosok pribadi yang menyenangkan dan mengesankan. Berikan yang terbaik bagi pasangan kalian, walaupun ia tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Sampaikan ujaran atau kata yang membahagiakan dan menyenangkan, tentu tanpa kebohongan. Hindari kata yang menyakitkan, menyinggung perasaan. Rumah tangga kita akan semakin harmonis apabila suami atau istri dan anak memiliki semangat dalam ketakwaan. Dan rumah tangga kita akan semakin nikmat dan semakin berkah apabila rumah dan tempat tinggal kita syarat dengan keberkahan. Dan dikemas dalam doa dalam surat Al-Mu'minun ayat 29, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rumah tangga tidak akan berkah jika ada pertengkaran, tidak akan berkah kalau di rumah banyak kepalsuan, rumah tidak akan berkah kalau rumah banyak kebohongan, tidak ada kejujuran. Rumah akan semakin berkah kalau dihiasi dengan sholat, dihiasi dengan baca Quran. Rumah akan berkah kalau nama Allah senantiasa disebut, dilakukan amal-amal sunnah. Hadirin yang berbahagia, surat Ar-Rum ayat 21 yang dibacakan oleh Ananda Nabi Muhammad. Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa keluarga ideal itu adalah keluarga yang tercipta sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang tentram, tenang, damai, dan terjalin cinta kasih. Kalian berdua punya kewajiban untuk merawat, melestarikan, dan meningkatkan kualitas atas cinta kalian antara suami istri. Cinta kalian harus lebih daripada sebelum menjadi suami istri.
diperintahkan dengan cinta yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang sulit terasa mudah. Harta penting memang dalam membangun rumah tangga. Sebab muslim yang baik adalah muslim yang berbagi dengan sesama. Namun perlu kita waspada, harta bisa habis karena celaka atau diambil oleh yang maha kuasa. Kecantikan, kegantengan harus kalian jaga dan pelihara untuk masing-masing pasangan, untuk suami, untuk istri. Oleh karena itu tumbuhkan dan budayakan di antara kalian semangat ta'awun, kreatif bagaimana bisa menolong istri, kreatif bagaimana membantu suami, menyenangkan suami dan meningkatkan kualitas iman suami maupun meningkatkan kualitas istri. Kalian juga harus menerima realitas istri atau suami. Suami atau istri kita adalah manusia. Dia tidak akan, seorang istri tidak akan sesolihah Siti Khadijah, suami pun tidak akan sesolih Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi rumah tangga yang akan harmonis ketika keduanya saling melengkapi kekurangan dengan kelebihan dan keunggulan yang dimiliki masing-masing. Pesanku, jangan suka mengingat-ingat kesalahan suami ataupun istri yang dilakukan oleh kita. Kita akan capek sendiri ketika kita mengingat-ingat kesalahan pasangan kita. Tetapi kita ingat jasa pengorbanan istri atau suami kita, supaya kita bertambah cinta. Jangan suka kita mengingat kebaikan dan jasa kita kepada pasangan kita, apalagi menceritakan kepada orang lain, minta nanti kita akan teringat dibuatnya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang paling mencintai, yang terbaik dalam mensikapi, yang paling bijaksana dalam mensikapi istri. Namun Rasulullah tetap bijaksana pada pasangan. Suami yang baik adalah selain rajin beribadah, tapi memberikan perhatian dan kenyamanan kepada istri. Wala tudarruhunna bidayyikum alaihinna. Jangan bikin sulit istrimu, jangan bikin derita istri. Ini pesan Al-Quran kepada setiap pria dan pada setiap wanita. Nabi menyatakan, seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ananda Agung, dalam membangun rumah tangga itu bagian dari ibadah. Kalian tidak boleh lupa apa yang diajarkan oleh agama kita. Dusta itu dosa, dusta kepada istri dan putri itu azab. Dusta itu dosa, dusta istri kepada suami. Justru dosanya lebih besar. Terlebih jangan sampai membuka aib istri. Istri jangan membuka aib suami. Kawal rumah tangga kalian dengan doa doa. Dekatkan rumah tangga kalian dengan doa. Ketika bersimpuh di atas sajadah, ketika kalian mohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun kepada pasangan masing-masing. Karena doa adalah senjata yang ampuh. Doa suami untuk istri dan doa istri untuk suami. Namun demikian rumah tangga berbeda. Kita naik di atas kapal. Rumah tangga adalah ketika kita naik di atas perahu. Jangan sampai kita melubai perahu tersebut. Kalau kita mendapati ujian berat, Nabi memberikan resep spiritual. Bangunkan istrimu mendadak nanti di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Sholat malam, pasrah kepada Allah, bilanglah kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan cukup Engkau sebagai penolongku, pelindungku, tempat berserah dirimu. Itulah pesan yang saya sebut terakhir. Abi bersama pada anakku, pada putriku Azhar, untuk meraih kebahagiaan dunia
dunia bahkan di akhirat, yaitu birrul walidain. Kalian tetap harus khidmat dan hormat pada orang tua kalian. Keselamatan dan kebahagiaan kalian bahkan surga pun tergantung orang tua. Maka jangan menyakiti orang tua. Bahwa menyakiti orang tua adalah malapetaka bagi yang bersangkutan. Nabi memberikan pesan di hadapan ratusan para jamaah, qulu dunubi yu'akhiru lahu may yasha illa ummul walidain. Sahabatku semua, dosa tidak ditangguhkan di akhirat. Nanti kalau Allah menghendaki kecuali satu dosa yang akan kontan di dunia, yaitu uququl walidain, dosa menyakiti orang tua. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberkahan, bahkan tidak ada surga bagi orang yang menyakiti orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyebutkan Allah, jangan menyebutkan Allah. Sembahlah Allah, jangan menyebutkan dan hormati Allah. Insya Allah kalian akan menerima kenikmatan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bahagia, orang tua akan lebih bahagia. Kalian menderita, orang tua akan lebih menderita. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la uzawwijuka ala ma amarallahu bihi ihsan bil ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ananda Agung Purnomo Aji, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku Azza Arifah Husna. Nikah untukmu sendiri Agung Purnomo Aji bin Wadiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Azza Arifah Husna binti Bapak Aksidi. Nikah untuk saya sendiri Agung Purnomo Aji bin Wahyono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 30 gram